semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Aru Darmawan. Nanti kita akan bersama-sama belajar pada praktikum elusidasi struktur senyawa kimia atau ESSK chapter yang kedua, yaitu chapter ESA atau elusidasi struktur senyawa anorganik. Nah, judul apa yang kita akan bahas pada kesempatan ini yaitu adalah judul dengan kode G7. Apa itu? Karakterisasi material jenis logam yang terembankan. Dalam hal ini adalah katalis. Nah, sebagai for information buat kalian bahwa dalam melakukan karakterisasi material dalam jenis logam atau dalam katalis ini, kita menggunakan bentuk ataupun unsur apa, rumus empiriknya bagaimana, situasi lingkungannya itu kita bisa menggunakan SPS. Lalu kita juga bisa mengetahui secara morfologi, kita lihat langsung dengan menggunakan SEM atau TEM nanti. Oke, selanjutnya adalah pada praktikum ini itu ada dua tujuan. Yang pertama, mahasiswa kalian harus dapat menentukan karakterisasi dan melakukan interpretasi. Itu pasti ya. Apa saja yang harus diinterpretasikan? Yaitu data hasil analisis mengenai kristalinitas, struktur kristal, dan bidang kristal. Nah, ini berarti kita melakukan pembacaan atau karakterisasi dari data XRD. Lalu yang kedua apa? Nanti kalian harus bisa melakukan karakterisasi berupa interaksi antar unsur, elemen yang terjadi pada permukaan padatan. Berarti kita melakukan interpretasi data apa? Yaitu data XPS. Loh, tadi katanya ada SEM-nya, Mas. Ya, karena di dalam buku panduan kalian untuk evaluasi soalnya tidak ada data SEM-nya. Jadi kita hanya menggunakan dua data, cukup SRD dan SPS. Nah, seperti itu. Kita mulai dari XRD atau X-ray diffraction. Jadi teman-teman yang nanti studi akhirnya nanti ataupun TA-nya nanti itu adalah material, katalis, pasti tidak asing lagi dengan analisis menggunakan SRD, karena ini adalah selalu yang digunakan ya. Lalu, apa itu SRD? Jadi SRD atau X-ray diffraksi adalah suatu teknik di dalam kristalografi. Jadi di dalam teknik rumpun ilmu kristalografi, di dalam kristalografi di mana pola yang diproduksi oleh difraksi sinar X melalui kisi-kisi atom di dalam suatu kristal yang direkam dan kemudian dianalisa untuk diketahui sifat-sifat dari kisi kristal tersebut. Jadi kita menggunakan sumber radiasi berupa sinar X. Nah, biasanya dijadikan acuan untuk memahami ataupun mengetahui sifat fisik material yang tidak diketahui atau material-material yang seharusnya kok nggak ada di metode tapi kok dia muncul. Nah, nanti dan struktur molekular suatu unsur. Nah, seperti itu ya. Itu adalah X-ray atau X-ray diffraksi. Selanjutnya, kaitannya dengan katalis atau katalis itu adalah logam yang diembankan ya pada suatu material, bisa grafit, bisa eh, eh, arang aktif dan sebagainya. Biasanya tuh logam yang terembankan pada suatu material padat biasanya diimplikasikan untuk katalis, nah ini ya, atau semikonduktor. Analisis kandungan logam pada suatu material padat dapat dilakukan dengan metode difraksi X sinar X atau X-ray ya. Sama halnya dengan karakterisasi material berlapis seperti clay, zeolit dengan membandingkan GC-PDS. Apakah logam yang dirembankan sesuai dengan GC-PDS
atau tidak. Jadi nanti kita membandingkan nilai 2 theta dari hasil analisis SRD dengan suatu tabel tabel yang sudah tervalidasi namanya GCPDS. Nanti kita akan mencocokkan nilai 2 tetanya dan kita nanti akan tahu 2 teta yang dihasilkan itu tuh milik dari unsur apa, dari logam apa. Nah, itu ya. Akan tetapi pada logam yang terembankan pada material padat dapat juga ditentukan ukurannya. Nah, dengan menggunakan persamaan Debye-Sierrer. Nanti ada persamaan D sama dengan K dikali lambda dibagi beta cos theta. Nah, itu nanti. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari output SRD atau disebut dengan difraktogram. Nah, di sini ada 4 warna. Jadi karena memang di dalam panduan itu atau di dalam jurnal itu peneliti melakukan diposisi. Diposisi itu adalah bagaimana cara menambahkan atau mengembangkan logam pada material padat tersebut. Bisa menggunakan yang ini ya, dia menggunakan ethylene glycol dengan microwave, lalu dengan larutan NaBH4, ada menggunakan GM, ada yang menggunakan HD ethylene glycol. Nah, ini adalah bentuk spektranya, lalu logam yang terembankan setelah dicocokkan dengan GCBS ternyata logam terembankan adalah logam PT. Di sini sudah ada indeks Miller-nya atau nilai HKL-nya. Nah, ini kita nggak perlu menghitung lagi karena biasanya sudah sesuai ya. Sudah di GCPDS sudah ada. Kalau ingin menghitung sendiri juga bisa ada persamaannya. Indeks Miller ya. Untuk bentuknya, untuk sumbu X adalah 2 theta dalam satuan derajat. Seperti ini DEG, dan untuk sumbu Y-nya ini adalah intensity. Satuannya adalah AU. Terus di sini bisa kita lihat spektranya. Kalau dia PT kalau dia sama ya PT semua, cuma yang berbeda adalah metode diposisinya. Karena sudah tahu PT, maka dia spektra akan muncul di 2 theta yang sudah sesuai dengan GCPDS-nya. Cuma di sini ada perbedaan bentuk ukuran ya, bentuk dari spektranya ada yang landai, ada yang lancip. Nanti itu juga memiliki karakteristik masing sendiri. Kalau landai itu kenapa, kalau dia pucuknya itu lancip itu bagaimana, itu nanti ada penjelasannya tersendiri. Selanjutnya adalah, di sini ada soal latihan. Nah, untuk memahami difraktogram seperti ini, untuk memudahkan kalian yang mungkin baru mengenal apa itu SRD, kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Kita buat tabel, HKL-nya dituliskan, HKL-nya berapa saja, nilai 2 tetanya dalam satuan derajat berapa, biasanya sudah diketahui ya di sini. Lalu yang selanjutnya diubah menjadi theta radian, lalu cos tetanya berapa, lalu beta derajatnya berapa. Beta derajat ini adalah FWHM. Nah, FWHM adalah full height atau rumusnya tinggi puncak dibagi 2. Jadi tinggi puncak itu dibagi 2. Atau saya ingat adalah full wide height maksimum. Jadi full wide height maksimum. Jadi full lebar tinggi maksimal dibagi 2, gitu ya. Lalu dalam satuan derajat biasanya diubah ke beta radian, selanjutnya kita hitung nilai D besarnya atau menggunakan persamaan Debye-Sierrer-nya. Nanti kita akan bisa tahu dari semua setelah dihitung semua, nanti kita akan memberikan suatu kesimpulan sementara ukuran partikelnya itu kira-kira berapa atau rata-ratanya berapa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah persamaannya untuk melakukan perhitungan. Yang pertama,
kita ingin merubah 2 theta tadi dalam satuan derajat menjadi theta radian. Caranya adalah, rumusnya adalah theta radian sama dengan 2 theta dibagi 4 pi. Ya, pi-nya itu normal ya, pakai 22/7 atau 3,14. Lalu beta radian, untuk merubah beta derajat menjadi beta radian, itu rumusnya adalah beta radian sama dengan beta derajat dibagi dengan 2 pi. Nah, sedangkan untuk menghitung nilai D atau ukuran dari partikel, rumusnya adalah konstanta, ini adalah konstanta dari sumber radiasi X-ray-nya, dikali dengan lambda, dikali panjang gelombangnya, dibagi dengan beta dalam satuan radian, dikali dengan cos theta dalam satuan radian. Nah, seperti ini. Nah, untuk mempermudah angkanya, 4 theta itu sama dengan 4 pi itu sama dengan 12,56. Kalau 2 pi itu sama dengan 6,28. Sedangkan K-nya adalah 0,94, lambdanya adalah 1,541 Armstrong. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Itu untuk mempermudah kalian untuk menghitung. Nanti menghitungnya menggunakan Excel. Nah, ini nanti juga berlaku sebagai pretest atau pengganti nilai dari pretest, entah itu pretest, lisan, dan sebagainya. Nanti untuk proses praktikum ini sumber nilainya banyak, jadi jangan khawatir yang nanti saya nilainya kok cuma 50, dan nanti ditambah aktif dalam bertanya, pas ditanya menjawab, jawablah sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Nah, itu ya. Jadi jangan berbulut-bulut pakai teori ini, teori itu, tapi kalian nggak bisa menjelaskan, tapi cobalah untuk menerangkan dengan apa yang kalian pahami dulu. Nanti kita akan bareng-bareng mencari mana yang betul, gitu ya. SRD seperti itu penjelasannya. Sekarang kita pindah ke data yang kedua atau instrumen yang kedua, yaitu X-ray photoelectron spectroscopy atau XIS. Nah, ini adalah prinsip dasarnya. Kalau kita dulu pernah belajar KI 1, di situ ada AAS. AAS juga sama, ada sumber radiasinya berupa lampu HCl. Nah, prinsip dari SPS ini mirip dengan prinsip dari AAS, di mana kalau AAS itu ada proses atomisasi, atomisasi itu terjadi ekstraksi, terjadi eksitasi, dan terjadi emisi. Nah, di dalam SPS juga sama. Kalau kita belajar juga orbital molekul bahwa Pauli itu mengatakan dalam satu tingkatan energi itu hanya diisi oleh sepasang elektron. Jadi kalau di kulit es ya isinya cuma sepasang, 2. Kalau P berarti isinya 6, masing-masing kamarnya 3, masing-masing kamar isinya sepasang. Seperti itu. Nah, karena terjadi anomali berupa apa? Berupa terjadinya hamburan cahaya karena diradiasi, maka atom yang ada di titik awalnya atau di tempatnya yang seharusnya, dia akan mengalami eksitasi, dia akan naik langsung dengan cepat ke lapisan dengan energi yang lebih tinggi dari tempat asalnya. Nah, itu disebut dengan proses eksitasi. Nah, karena kondisi di upstate ini, atomnya ini nggak stabil kondisinya, maka atom ini akan berusaha untuk kembali ke titik awalnya atau kembali ke ground state. Kembalinya atom kembali ke ground state itu namanya adalah proses emisi. Bedanya di mana emisi dengan eksitasi? Ya, kalau eksitasi cepat, kalau emisi itu prosesnya lama. Nah, seperti itu. Seperti ini ya, itu energi. Terus ini juga perbandingannya juga lama, ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Terus pengujian spektroskopi fotoelektron sinar X itu sebenarnya seperti apa sih tekniknya? Nah, SPS ini jarang kita temui, bahkan kita nggak punya ya, karena memang di FMIPA tidak ada prodi yang benar-benar yang tidak prodi yang benar-benar khusus untuk material ataupun bahkan di Fakultas Teknik pun tidak ada teknik metalurgi. Jadi SPS benar-benar tidak kita belum memiliki karena memang
prodi yang seharusnya pakai itu tidak ada ya. Jadi teknik spektroskopi kuantitatif yang mengukur komposisi unsur pertama, yang kedua rumus empiris, yang ketiga keadaan kimia, yang keempat adalah keadaan elektronik dari elemen yang ada dalam suatu material. Nah, jadi pengujian SPS itu memiliki empat fungsi ya, yang tadi ya seperti komposisi unsur, kita bisa menentukan rumus empirik, keadaan kimia, dan keadaan elektronik. Tentunya kita nggak bisa langsung menentukan rumus empiriknya, pasti harus ada standarnya. Nah, standarnya itu mirip seperti di CPDS. Jadi ada kartunya, nanti kalau dia binding energinya sekian, nah nanti dia itu sudah terbentuk apa, seperti itu nanti. Nah, sehingga karena sifatnya bisa digunakan untuk kuantitatif, maka sehingga sering disebut dengan elektron spektroskopi untuk analisis kimia atau ESCA atau elektron spektroskopi for chemical analysis. Lalu, spektrum SPS diperoleh dari mana? Jadi, spektrum SPS itu diperoleh dengan penyinaran bahan dengan sinar X sekaligus mengukur energi kinetik dan jumlah elektron yang keluar dari bagian atas materi. Jadi sinar X itu ditembakkan di sampel, nanti kita bisa langsung mengukur energi kinetiknya atau EK-nya dan berapa jumlah elektron yang terpental dari bagian atas permukaan suatu material. Nah, syarat dari sampel yang harus dianalisis menggunakan SPS itu harus bersih dari kontaminan sehingga di dalam proses pembacaan SPS atau SPS itu harus dalam kondisi ultra high vakum. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kontaminasi pada permukaan sampel. Kenapa harus dihilangi? Karena nanti kalau ada kontaminasi, maka akan terjadi kesalahan dalam pembacaan SPS-nya. Sehingga analisisnya juga salah. Makanya harus benar-benar bersih. Makanya harus di dalam kondisi ultra high vacuum. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari skema alatnya. Ini ada sampelnya ditaruh di sini. Ini ada sumber X-ray-nya. Nanti biasanya itu angle-nya juga disesuaikan. Ini ada elektron optiknya, ada lensa untuk energi, lalu lensa untuk analisis. Jadi untuk analisis area definition sama adjustment retardation. Nah, seperti ini. Ini ada outer sphere, magnetic shield. Di sini ada computer system, ada analysis control. Nah, yang di sini itu adalah yang namanya disebut dengan hemispherical energy analyzer. Jadi nanti di sini itu akan dihitung energinya itu berapa. Di sini ada multi channel plate electron multiplier, lalu resistive anoda encoder, position komputer di sini, position address converter di sini, position sensitive detector. Ya, seperti ini. Jadi ini nanti akan X-ray-nya akan dipancarkan dan terus nanti kita akan tahu energi kinetiknya berapa dihitung di sini dan banyaknya elektron yang terhamburkan akibat adanya radiasi X-ray yang terdapat di permukaan sampelnya. Nah, sampel yang diradiasi dengan mono energi X-ray menyebabkan elektron akan terpancarkan dari permukaan ya, jadi dia terpancar nanti di permukaan sampel. Foton dengan energi spesifik digunakan untuk mengeksitasi keadaan sistem elektronik dalam atom. Dalam atom yang terdapat pada permukaan sampel. Nah, energi elektron atom yang tereksitasi pada permukaan disaring melalui hemispherical analyzer.
didefinisikan dan dicatat oleh detektor. Sebuah analisa energi elektronik menentukan energi ikat atau binding energi dari eh, fotoelektronnya. Jadi nanti hemispherical nanti akan mencatat atau menghitung ya sebuah analisa energi elektron yang menghasilkan besarnya energi ikat atau binding energinya berapa. Nah, nanti setiap unsur itu beda-beda binding energinya. Nah, oke ya, selanjutnya. Nah, di sini adalah contoh dari spektra SPS, di mana sumbu X-nya adalah binding energi, sumbu Y-nya adalah kuantitas. Juga sama, ini menggunakan apa kok berwarna-warni karena autornya atau penulisnya atau penelitinya itu menggunakan 4 metode deposisi dalam proses pengembangan logam PT. Energi ikat atau binding energi dalam satuan elektron volt merupakan karakteristik orbital elektron tertentu dalam atom tertentu. Jadi sifatnya itu adalah spesifik ya. Jadi atom A itu memiliki binding energi sendiri, C punya sendiri, B punya sendiri. Tidak mungkin bisa sama, beda-beda. Dari energi ikat dan intensitas puncak fotoelektron, kita dapat menentukan identitas apa saja, unsur, bentuk kimia, dan kuantitas elemennya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, oke, jadi itulah penjelasan singkat ataupun pemaparan secara intisari apa itu SRD, terus bagaimana cara pembacaan datanya, apa saja yang dihitung. Lalu juga SPS yang ini merupakan instrumental yang masih menurut kalian itu awam ya, baru sekali dan kita tidak memiliki. Itu kaitannya kita bisa menentukan energi ikat sebagai hasil akhir dari suatu analisis yang dimana energi ikat itu dimiliki oleh atom secara spesifik. Jadi kita bisa mengetahui, oh itu bidang energi yang sekian itu milik atom atom X dengan posisi di kulit apa. Nah, itu kita akan tahu pakai menggunakan suatu referensi untuk menentukan itu. Nah, di dalam praktikum ESSK chapter ESA untuk praktikum 7 ini juga terdapat evaluasi soal interpretasi data SRD dan SPS. Nah, nanti hasil interpretasi data ini akan dibuat untuk proses praktikum atau laporannya. Karena akan diarahkan atau diajarkan bagaimana cara membaca data SRD dan SPS. Nanti akan ada soal evaluasinya. Nah, seperti itu. Pertama, ini adalah soal evaluasi satu data SRD ya. Di sini ada di faktogramnya dan ini adalah tabelnya. Kalau saya lihat ini tabelnya ini tuh sudah diolah ya. Diolah jadi itu diambil 3 puncak atau 3 HKL yang memiliki tinggi yang sama. Oh, maaf, yang memiliki ya bukan tinggi yang sama, memiliki intensitas yang paling tinggi di antara puncak-puncak yang lain. Nah, di sini ada 3, itu puncak nomor 21, 27, dan 17. Nanti ini sudah ada 2 tetanya, sudah ada nilai D kecilnya, sudah ada FWHM-nya, sudah ada intensitasnya, yaitu yang peak nomor 21 itu 100%, yang peak nomor 27 ada 29, dan yang ketiga adalah dengan intensitas 24%. Lalu FWHM-nya sudah diketahui, intensity count-nya juga sudah diketahui, maka kita bisa melakukan interpretasi data dengan menghitung dulu nanti nilai dari nilai D-nya atau menggunakan persamaan di Bézier. Kenapa ini? Ini karena sudah jadi ya, sudah sama penulisnya sudah dibuatkan tabel yang sudah jadi tinggal diolah ingin dibuat apa. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya data evaluasi data SPS seperti ini bentuk ininya ya, bentuk spektranya seperti ini. Jadi
Dengan kita membaca data SRD, terus kita bandingkan nilai 2 tetanya dengan 2 teta referensi, kira-kira dia sesuai dengan logam apa nantinya. Apakah dia logam Ag, logam Au, ataupun logam yang lain. Nah, nanti akan kita lihat misal yang terembankan adalah logam Au di dalam data SRD. Nah, kita lihat AU-nya itu perubahannya itu bagaimana menggunakan data SRD-nya. Yang pertama, dilihat dulu binding energi, dan ini adalah kulit elektronnya, ada 4S, ada 4P 1/2, 4P2/3, ada 4P, ada 4D, ada 4F, dan 4D ini di zoom ya, di sebelah kanannya. Nah, seperti itu. Jadi, nanti tugas kalian adalah mencari binding energi di 4S ini tuh milik siapa? Apakah ini milik AU atau AG? Berarti kalau ini AU, berarti AU-nya masih dalam logam ya AU. Terus AU-nya ini apa? Ini apa? Ini apa? Nah, tentunya kalau semakin ke arah kanan, maka nilai binding energinya akan semakin kecil. Nah, ini ada dua peak yang memiliki kondisi duplet, ada di 4D dan di 4F. Nah, seperti ini. Nanti kita akan tahu, saya akan tunjukkan cara membacanya pada video yang kedua. Nah, supaya nanti lebih fokus, saya akan memberikan pengantarnya saja. Nanti untuk cara membacanya akan saya berikan kesempatan buat kalian pada video yang kedua. Nah, seperti ini bentuknya. Setelah itu, evaluasi 2 juga sama, terdiri dari data SRD. Seperti ini bentuknya. Berarti kalau seperti ini, para penulisnya ini menggunakan 3 metode deposisi yang berbeda, tapi dilihat di sini bahwa logamnya itu adalah sama. Jadi, karena ini spektralnya bentuknya sama semua. Kecuali kalau ada yang beda, berarti logamnya itu dia beda. Nah, seperti itu. Terus karena di sini nggak kelihatan, maka di zoom ya seperti di kirinya ya, seperti ini. Nah, setelah itu juga ini data SPS yang kedua, di mana juga ada binding energy account, binding energinya segini kalau di zoom. Nah, nanti di dalam data SPS itu kita juga akan mengetahui apa? Mengetahui template-nya itu kelihatan nggak? Template itu adalah grafitnya, itu kelihatan nggak? Terbaca nggak? Lalu yang kedua, binding energi dari unsur yang terembankan itu muncul nggak di dalam buku kalian? Nah, seperti itu. Oke, ini nanti untuk cara pembacanya saya akan ada di video kedua. Video satu ini adalah video untuk pengantar. Oke, di sini ada referensi, berikut referensi dari refleksi dari masing-masing dari masing-masing logam. Pertama PT dengan 2 theta sekian 23394. Nah, itu untuk PT ada di sini ada di BCPDS card nomor 04 strip 0802. Ini adalah terus nanti untuk AG juga sendiri, PD juga sendiri palladium dan AG juga punya. Ini adalah untuk referensi SRD. Nah, ini adalah untuk referensi SPS. Jadi saya katakan bahwa SPS itu juga memiliki standar di mana elemen karbon. Dia akan elemen karbon dengan formula sekian AuCl ini dengan nama, terus namanya, terus dia kelasnya itu apa, apakah dia itu organometalik atau senyawa organik. Nah, di sini adalah senyawa metaloorganik. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, oke, cukup selesai. Jadi itu adalah rangkaian dari praktikum dengan kode G7 atau karakterisasi suatu katalis ya menggunakan data SPS dan SRD. Yang tadi ini adalah rangkaian dari praktikumnya. Jadi nanti untuk persiapan praktikum silahkan mahasiswa mempersiapkan laptopnya karena nanti kita akan menghitungnya menggunakan Excel. Dan insya Allah kalau waktunya cukup,
mengolah datanya menggunakan metode origin, ya, menggunakan aplikasi origin. Seperti kita bisa mengukur nilai FWHM menggunakan origin. Kita juga bisa menentukan apa namanya, tadi ya seperti FWHM juga bisa menggunakan origin. Lalu kita bisa mengolah datanya atau difaktogramnya itu menjadi lebih rapi menggunakan origin. Apakah di Excel nggak bisa? Tentunya bisa ya untuk menggunakan Excel itu bisa untuk membuat grafik originnya itu. Oke, itu video pengantar pada saat ini, video pengantar tentang praktikum 7, yaitu praktikum karakterisasi senyawa logam yang terembankan pada suatu padatan atau disebut dengan nilai ataupun disebut dengan katalis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.